Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Layelia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 20107211042. Hari ini saya siap mengikuti UKIN. Video ini diambil pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pagi ini, kita mulai terlebih dahulu berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berkah, bermanfaat bagi kita semua. Silakan kepada ketua kelasnya memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, anak-anakku semuanya, kita pagi ini wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Sehingga pagi ini kita bisa hadir ke sekolah dalam keadaan yang sehat dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, hari ini semuanya anandaku dalam keadaan sehat ya nak ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Hari ini siapa yang tidak hadir akan Ibu absen terlebih dahulu. Silakan yang Ibu panggil namanya untuk mengangkat tangan. Ananda Muklis Siap, hadir. Primandaru ada. Tika hadir. Ananda Yunita hadir. Sehat Yunita? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Ananda Rizqa hadir ya. Alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian masih ingat materi yang kita pelajari di minggu lalu? Siapa yang masih ingat anandaku? Ya, Ananda Putra. Minggu lalu kita belajar mengenai masuk dan berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia. Oke, tepat sekali. Ananda Putra sudah mengingatkan kembali bahwasannya minggu lalu kita sudah mempelajari masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Nah, hari ini Ibu membawa sesuatu ke dalam kelas. Sudah bisa kalian lihat? Bisa, Bu? Bisa? Bisa. Ya, siapa yang tahu hari ini Ibu membawa apa? Ya, Ananda Muklis. Menurut saya itu miniatur kapal laut, Bu. Miniatur kapal laut. Oke, terima kasih Anandaku. Ada lagi yang lain, Nak? Ya, Ananda Prima. Kapal pinisi, Bu. Kapal pinisi. Ya, baik. Ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab Anandaku? Cukup. Baik, terima kasih Ananda Muklis dan Ananda Primandaru. Jadi, apa yang Ibu bawa ke dalam kelas ini merupakan sebuah miniatur kapal pinisi. Di depan ada sebuah gambar ya, Nak ya. Coba bisa diperhatikan. Ya, Anandaku
yang luar biasa. Hari ini Ibu sudah menghadirkan miniatur kapal pinisi milik Indonesia. Kalau kalian amati tadi di dalam miniatur tersebut memiliki sistem layar. Ya, jadi kapal pinisi itu memiliki sistem layar dan terdiri dari beberapa tiang-tiang penyangga. Nah, jika kalian bandingkan dengan gambar yang sudah Ibu tayangkan di depan, apakah ada kemiripan? Lumayan mirip ya. Apa yang membuat kemiripannya? Dari segi apa sih yang menggambarkan kemiripan? Ya, silakan Ananda Putra. Itu gambar kapal layar bangsa Eropa. Oke, ya, tepat sekali. Ya, oke, terima kasih Ananda Putra. Jadi benar, kapal yang di depan ini merupakan kapal layar milik bangsa-bangsa Eropa. Nah, apakah Ananda semuanya ingat bangsa-bangsa Eropa ini menggunakan kapal tersebut untuk apa? Ya, silakan Ananda Prima. Untuk menjelajah samudra, Bu. Untuk menjelajahi samudra. Oke, ya bagus sekali. Nah, apa sih nak kaitannya? Ibu tadi bawa kapal pinisi punya Indonesia. Kemudian Ibu tayangkan gambar kapal layar milik Eropa. Nah, tujuannya kenapa Ibu membawa? Ya, terima kasih Ananda Prima yang sudah menjawab, luar biasa, hebat. Jadi benar, kapal yang di depan merupakan kapal yang digunakan bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah, inilah sebabnya kenapa pagi ini Ibu membawa sebuah miniatur kapal pinisi dan sudah menayangkan gambar dari kapal layar milik bangsa Eropa. Hari ini kita akan mempelajari perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, cakupan materinya diantaranya yang pertama berkaitan dengan latar belakang dan faktor pendorong terjadinya penjelajahan bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana sih kronologi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini di Indonesia. Lalu selanjutnya dan menayangkan gambaran dari kapal layar milik Eropa. Jadi hari ini kita akan mempelajari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang materinya berkaitan dengan latar belakang dan faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian yang kedua, kedatangan bangsa Indonesia di Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan anak-anakku semua mampu mengetahui apa yang menjadi latar belakang dan faktor pendorong bangsa-bangsa Eropa ini melakukan penjelajahan samudra. Kemudian yang kedua adalah setelah mempelajari kegiatan, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, anak-anakku semua mampu menguraikan bagaimana kronologi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Dan tujuan yang terakhir berkaitan dengan keterampilan, harapannya anak-anakku semua mampu untuk membuat sebuah karya kecil, namun luar biasa pastinya, berkaitan dengan pembuatan mini komik yang berkaitan dengan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Oke, anak-anakku hebat. Ada yang mau ditanyakan? Cukup.
Nah, baik, anak-anakku semuanya. Kelihatan nggak? Gambar apa ini anak-anak? Oke, kita lanjut. Ya, gambar apa? Selanjutnya. Terus? Oke, baik. Yang kalian sebutkan tadi merupakan jenis-jenis tumbuhan yang banyak ditemukan di Indonesia ya. Nah, ini merupakan jenis-jenis tumbuhan rempah yang sangat subur di Indonesia. Coba anda dulu. Ada tidak kaitan antara rempah-rempah ini dengan penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Eropa? Ayo, silakan. Menurut saya ada kaitannya karena rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh orang Eropa dan harganya juga mahal. Sekarang ibu tanya lagi kepada anandaku. Kalau rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa, sedangkan kita tahu wilayah Eropa ini merupakan sebuah wilayah yang memiliki iklim dingin. Nah, iklim dingin ini kurang mendukung untuk pertumbuhan rempah-rempah. Kenapa? Karena tumbuhan rempah-rempah ini akan subur ketika berada di daerah yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia. Lalu bagaimana bangsa Eropa ini mencukupi akan kebutuhan rempah-rempah mereka? Coba anakku, ada yang ingin menjawab atau ingin menanggapi? Silakan. Siapa? Bu, saya Bu. Ya, silakan anakku. Mereka mendapatkannya melalui perdagangan. Seingat saya, bangsa Eropa kala itu mempunyai pusat perdagangan dunia. Kalau tidak salah, namanya Konstantinopel. Oke, terima kasih anandaku. Ada lagi yang lain, Nak? Saya Bu. Bu, saya ingin menambahkan. Oke, baik, silakan anandaku. Jadi Konstantinopel merupakan pintu gerbang perdagangan dunia kala itu. Jadi orang-orang Asia maupun orang-orang Eropa berkumpul di sana untuk melakukan perdagangan. Bangsa Eropa mendapatkan rempah-rempah dari bangsa Asia. Saya ingin menambahkan, Bu. Iya, silakan anandaku. Jadi Konstantinopel merupakan pintu gerbang perdagangan dunia kala itu. Jadi orang-orang Asia, orang-orang Eropa berkumpul di sana untuk melakukan perdagangan. Dan orang-orang Eropa mendapatkan rempah-rempah dari orang-orang Asia di tempat itu. Cukup. Cukup. Oke, ya. Terima kasih anandaku Putra. Iya, jadi jawaban anandaku semua sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah kalian masih ingat materi sebelumnya mengenai kota Konstantinopel. Nah, kita tahu bahwasanya kota Konstantinopel merupakan sebuah kota atau pusat perdagangan dunia kala itu. Benar yang dijelaskan oleh Ananda Putra tadi, bahwasanya Konstantinopel merupakan pintu gerbang perdagangan dunia. Jadi bangsa Eropa ini ternyata dapat memenuhi kebutuhan akan rempah-rempahnya di kota Konstantinopel ini. Kenapa? Karena bangsa Asia itu menjual rempah-rempahnya di kota Konstantinopel. Nah, dari tadi kan kita membahas kota Konstantinopel. Nah, pasti penasaran kan seperti apa sih kota itu? Nah, di depan sudah Ibu tayangkan. Inilah kota Konstantinopel. Nih. Jadi kota Konstantinopel ini sebuah kota yang letaknya sangat strategis. Inilah yang menyebabkan menjadi pusat perdagangan dunia. Jika kalian perhatikan, letaknya dikelilingi oleh berbatasan langsung dengan samudra. Nah, ini ada kapal-kapal yang singgah untuk melakukan perdagangan. Nih, di sini juga. Ini dari Asia dan Eropa. Oke.
diizinkan untuk masuk ke kota ini melakukan perdagangan. Nah, inilah yang kemudian menghambat bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempahnya. Nah, lalu rempah-rempah yang mereka dapatkan ini, kalaupun mereka dapat, harus membelinya dengan harga yang cukup mahal. Nah, bangsa Eropa ini sebuah bangsa yang maju, sehingga mereka tidak berdiam diri. Tetapi justru kejadian ini menjadi semangat baru untuk para bangsa-bangsa Eropa ini melakukan penjelajahan samudra. Sampai di sini bisa dipahami anak-anakku semuanya? Paham. Ya, baik. Ya, hari ini kita akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Nama-nama kelompoknya sudah tertera di depan. Ibu sudah tayangkan, ya, nama-nama kelompoknya ya. Ya. Kelompok 1 akan membahas mengenai penjajahan bangsa Portugis. Kemudian kelompok 2 tentang penjajahan Spanyol, dan kelompok 3 bangsa Belanda. Oke, silakan kepada anak-anakku semuanya untuk bergabung pada tiap-tiap kelompok. Yuk, silakan dipersilakan. Anak-anakku semuanya sudah berada di kelompok yang masing-masing? Sudah. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 2? Siap, Bu. Oke, siap. Kelompok 3? Oke, ya, sudah siap semua. Silakan kalian pecahkan permasalahan yang muncul berkaitan dengan latar belakang, faktor, dan kronologi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Nah, kemudian sebagai sumber rujukan, kalian bisa memanfaatkan HP yang kalian miliki untuk mencari sumber rujukan. Namun ingat, sumber rujukannya harus yang akurat. Jadi tidak bisa diambil dari blog-blog yang sumbernya kurang jelas. Gitu ya. Oke, silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Nanti setelah selesai berdiskusi, ada perwakilan dari setiap kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya berpresentasi di depan. Dan kelompok yang lain harus memperhatikan dan menanggapi. Kemudian apabila ada pertanyaan, nanti boleh diajukan kepada kelompok yang sudah presentasi tersebut. Sampai di sini paham ya? Paham. Oke, silakan kepada anak-anakku semuanya untuk berdiskusi. Ya, selamat berdiskusi. Ya, diskusinya sudah selesai anak-anakku? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Ready. Oke, silakan. Untuk kelompok 1, silakan perwakilannya untuk ke depan membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
yang berhasil mendarat di ujung selatan benua Afrika pada 1488, yang kemudian dikenal dengan Tanjung Harapan. Vasco da Gama melanjutkan rute pada 1497 dan tiba di Calcutta, India pada 1498. Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Maluku pada 1511. Pada masa penguasaannya Portugis, berhasil menanamkan pengaruh yang diantaranya berkembangnya agama Katolik, berkembangnya musik keroncong, peninggalan berupa benteng, dan adanya monopoli perdagangan. Kebijakan yang diberlakukan Portugis selama menjajah Maluku berdampak pada terganggunya sistem perdagangan. Rakyat menjadi miskin dan menderita, serta munculnya rasa persatuan untuk melawan Portugis dari Maluku. Sekian presentasi dari saya. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Cukup. Jika cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Anandaku. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang akan mewakili nak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu kedatangan bangsa Spanyol, kronologisnya. Penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia terjadi pada tahun 1521 sampai dengan tahun 1529. Penjelajah dari Spanyol yaitu yang pertama Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, Sebastian Elcano. Columbus melakukan perjalanan pada tahun 1492 dan menemukan Amerika pada tahun 1493. Dilanjutkan oleh Magellan yang menemukan Filipina pada tahun 1521. Sebastian Elcano disambut baik oleh kerajaan Tidore. Sambutan ini syarat akan unsur politis karena musuhnya yaitu kerajaan Ternate telah bersekutu dengan Portugis. Kedatangan Spanyol ke Maluku membuat Portugis terganggu dan menuding bahwa Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas yang telah dibuat. Untuk menengahinya, dibuatlah perjanjian Saragossa, yaitu Portugis mendapatkan Maluku sedangkan Spanyol mendapatkan Filipina. Dilansir dari Wikipedia. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Cukup? Tidak ada yang bertanya? Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 3. Ayo, siapa yang akan mewakili? Ya, silakan Anandaku. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang kedatangan bangsa Belanda. Penjelajah dari bangsa Belanda yaitu Cornel de Houtman Jesse, Vanik, Wybrand, dan Marwijk. Rombongan Cornelis de Houtman menggunakan rute Portugis berangkat pada tahun 1595 dan tiba di pelabuhan Lada Utama di Jawa Barat yaitu pada tahun 1596. Setibanya di Banten, diterima baik oleh penduduk Banten dan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir karena dianggap bersahabat. Sultan Banten meminta Belanda untuk meminjamkan kapalnya guna menyerang Palembang. Permintaan itu ditolak oleh Belanda. Belanda bahkan bersifat angkuh dan tidak bersahabat serta diberikan perampok 2 kapal Jawa penuh dengan lada. Sultan Banten kemudian mengusir Cornelis de Houtman. Dilanjutkan Jesse Vanik yang sampai di Banten pada tahun 1598. Vanik diterima baik oleh Sultan Banten karena alasan politis atau berperang melawan Portugis. Belanda
Belanda kemudian membentuk Komisi Dagang yang bernama VOC yaitu pada tahun 1602 dengan berbagai kebijakan yang diberlakukan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Untuk kelompok lain apakah ada mau yang ditambahkan atau yang ditanyakan? Ya, silakan. Dalam penerapannya, kebijakan apa saja yang diterapkan FOC di Indonesia dan dampak apa yang dirasakan bangsa Indonesia? Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu kebijakan apa yang diterapkan oleh VOC dan dampak yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, kebijakan diterapkan oleh VOC yaitu kebijakan outroy yang meliputi monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang, dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Dampak yang dirasakan oleh bangsa Indonesia atas kebijakan outroy yaitu Indonesia banyak dirugikan dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, seperti penyerahan hasil bumi yang diatur jumlahnya oleh VOC. Terima kasih rekan Putra. Untuk kelompok 1 apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah, saya cukupkan presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Presentasi sudah berjalan sangat baik, lancar semuanya. Kelihatannya sudah jelas semua ya, Nak ya? Jelas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup. Dari anak-anakku semuanya, siapakah yang ingin atau bersedia membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Jadi kesimpulannya, bangsa Eropa tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia, tapi lama-kelamaan bangsa Eropa mau menguasai daerah penghasil rempah-rempah dengan mengancamkan pahaman kolonialisme dan imperialisme. Cukup Bu. Ya, terima kasih anak-anakku sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pagi ini. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Jika cukup, silakan kembali kepada posisi semula, susun bangkunya sesuai dengan keadaan semula, karena kita akan menyelesaikan latihan soal yang kita gunakan sebagai acuan tingkat pemahaman kita dalam memahami materi pada pagi ini. Yuk, silakan. Ya, di depan kalian bisa lihat ada 5 latihan soal. Silakan kalian kerjakan. Ya, selesai waktu pengerjaannya, silakan nanti bukunya dikumpulkan melalui ketua kelas, nanti dikumpulkan ke Ibu. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian bisa lihat di depan. Penjelajahan samudra itu yang diantaranya menunjukkan glory adalah sebuah kejayaan. Nah, kejayaan ini